Tetangga kita kali ini adalah anak seorang konglomerat di Indonesia dan dia juga adalah seorang creativepreneur. Ini dia Putri Tanjung. Menjadi seorang anak konglomerat tidak membuat seorang Putri Tanjung menjadi secure. Malah sebaliknya, membuat ia menjadi insecure. Tapi dari situlah ia berharap dia bisa mengelola privilege yang ia dapatkan dengan baik dan dengan privilege tersebut bisa memberikan impact untuk banyak orang. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hello semua tetangga gue yang gue sayangin dan gue cintain. Welcome kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk subscribe. Jangan lupa untuk you can give super thanks ke kita. Atau kalian bisa menjadi anggota atau tribe dari Daniel Mananta Network atau Daniel Tetangga Kamu dengan cara beli official merchandise kita. Ini ada QR code-nya, kalian tinggal langsung klik aja atau foto. Ini akan lead kalian ke official online shop kita. Dan yang pastinya kalau misalnya kalian udah beli the merchandise, jangan lupa untuk posting-posting di Instagram, tag kita juga @DanielManantaNetwork dan mungkin kita bisa repost balik, ya nggak? Anyway, ini dia tetangga yang very so awesome. Ini spesial banget ya, dia bisa duduk di sini and I'm so excited to talk to her. Ini dia Putri Tanjung. Hello Putri. Hi, how are you? I'm very good, Terima kasih loh, seneng loh gue diundang. Gua lebih seneng lagi gitu ya karena you said yes. Karena terakhir kita ketemu, I think it was last year di Creativepreneur di Makassar. Betul. Gue menjadi salah satu pembicara di situ. Makasih loh. It was a privilege, it was an honor. Karena I know it's your baby ya, Creativepreneur is your baby, and you nggak sembarangan orang lah yang lu pilih untuk bisa jadi pembicara di situ, and I was one of them. Betul. And sekarang ini gue cuma nunggu kapan diundang ke CXO aja untuk podcast gue ya. Podcast ayo dong, bener ya? Iya, abis ini ya. Iya, abis ini. Ayo dong, ya. Ini namanya bener collab ya? kayak gini nih. Podcast tuh kalau collab kayak gini. Iya. Tapi sekarang ini lo jadi CXO, lo creativepreneur tadi. Betul. Jadi Yeah. sebenarnya Creativepreneur is under CXO now. Oke. Ya, karena kan I started Creativepreneur itu dari umur 17 tahun. Oke. Dan di tahun 2019 I joined my father company. Oke. Jadinya quote unquote tuh dibeli. Si creativepreneur itu. Si Creativepreneur ini. Okay. Jadi masuk ke under CXO. Bentar. Creativepreneur ketika lo start umur 17 tahun itu bentuknya seperti apa? Lo maksudnya dengan di garasi rumah lo dengan teman-teman aja atau Iya, how jadi did you start? itu sama teman-teman. Jadi sebenarnya I started when I was 15. 15, oke. 15 tahun, tapi tuh bikin EO birthday party. Right. Buat teman-teman dan segala macamnya. Yang marginnya kecil. Iya, marginnya kecil gitu kan. Yang dikasih 15.000 tuh udah seneng banget gitu kan. Nah abis itu after itu baru kita bikin Creativepreneur. Karena waktu itu gue pingin banget jadi seorang entrepreneur, creative entrepreneur. Tapi gue tuh nyari kok gak ada seminar yang menyenangkan atau yang gak terlalu serius gitu. Right. Akhirnya lahirlah si Creativepreneur ini bersama tim kecil gue. We started waktu itu bertiga. Berapa orang? Bertiga. Berapa orang yang datang gitu? Oh ya, maksudnya? 1.500. What? Oke. Anak umur 17 tahun udah bisa ngedatengin 1.500. Sabar dulu. 1.500 was the capacity. Oke, untuk ruangannya. Untuk ruangannya, oke? Di mana? Yang datang di Stand City. Oke. Di The Hall. Alright. 1.500 itu capacity-nya. Yang datang enggak lebih dari setengahnya. Oh no. Jadi 500 maybe atau 700? 500 lah ya. 500? Iya. Itu pun juga menurut gue luar biasa gitu. Lumayan untuk ya. anak umur 17 Karena tahun. ada Raditya Dika juga sih. Oke. Raditya Dika, the first speaker tuh Raditya Dika, Kendin sama Hedi Rusdian. Oke. Mereka bertiga gitu. Terus kita bingung kan, gimana ya, mana ada sponsor. Right. Kita harus dapat ini 1.500 kan. Jadi kita bagi-bagi lah ke teman-teman, komunitas, kita teleponin semua orang gitu. Ya alhamdulillah. Gila. Terkumpul lah 1.500 itu, walaupun yang bayar ya cuma 300 sampai 400. Gitu. Oke. Nah, tapi pertama kali banget ketika lu ngadain si Creativepreneur itu, lu umur 17 tahun, temen-temen si dua partner atau bertiga itu sama lu apa Iya. ada 3 orang? Oke. Jadi dua temen lu ini, mereka umur 17 juga? Enggak dong, udah lebih tua daripada gue. Oke. Udah lebih tua daripada gue. Udah ada yang 25, ada yang 30. Oke. Dan Gitu. Dan emang mereka ini backgroundnya agency, backgroundnya event, jadi udah terbiasa gitu. gue penasaran.
lu anak umur 17 tahun, I know, I mean, you know, you have your father's company gitu misalnya, tapi mereka kok mau diajak kerja sama anak umur 17 tahun, dan lu kenapa pede kerja sama Menurut om-om gue ya, sama tante-tante gitu? Kayaknya ya, menurut gue yang pertama adalah karena gue anaknya bapak gue sih ya. Oke. Jadi menurut gue mereka kayak pede aja gitu kali ya. Karena kayak kalau ada apa-apa pasti bapaknya nge-backup gitu. Menurut gue sih kayaknya itu adalah alasan yang paling apa ya, yang paling masuk akal kan gitu. Tapi sebenarnya intinya ya gue kerja keras aja sih. Maksudnya gue mencari gimana caranya, gue suka banget sama ide yang udah kita ciptakan. Terus ya I prove them gitu, dengan gue kerja, dengan gue konsisten nyari sponsor, dengan gue konsisten ngerjain A to Z gitu. Dan gue belajar banyak banget dari bikin event sih. Apakah lu ngerasa itu kegagalan pertama lu? Di umur 17 itu. I mean, this is like yang lu harusnya ngundang 1.500 orang. You know, umur 17 kan you have this like, pertama kali bisnis pasti sukses dan lain-lain. Gue rasa ya, sama waktu gue masih kecil, 17 kan masih lumayan teenager lah ya gitu. Gue merasa waktu itu bukan kegagalan sih. Saat itu menurut gue kegagalan terbesar gue adalah di saat gue tidak bisa make peace with myself. Itu menurut gue kegagalan terbesar gue. Kenapa? Karena cerita sedikit, kadang kan gue deket banget sama bapak gue sebenarnya. I love him so much. He's like my role model gitu. Tapi gue tuh terlalu pingin jadi kayak bapak gue. Gue tuh terlalu pingin jadi bapak gue. Jadi gue tuh punya ekspektasi gitu loh kadang-kadang ke diri gue. Gue harus bisa menjadi seperti bapak gue. Gitu. Yang alhasil menjadi bukan dendam kali ya. Jadi ada kerasa kompetisi. Padahal kan itu kan gak boleh ya. Maksud gue bukan gak boleh sih. Ngapain juga sih gue berkompetisi sama bapak sendiri gitu. Ngapain gue berkompetisi sama bapak gue sendiri. Karena pada akhirnya ketika bokap lu hit a ceiling, it becomes your platform. Nah, dan pada akhirnya gue juga tahu bahwa gue bertanggung jawab atas apa yang sudah beliau bangun dari nol. Gitu kan. Nah itu tuh yang gue waktu itu tuh belum belum ada di otak gue saat itu gitu. Jadi saat itu tuh momen-momen 17 sampai 20-an tuh it's all about proving myself. Pokoknya orang lain ngomong apa tuh didengerin banget. Ekspektasi semua ditelen. Jadinya tadi tuh gak sehat ya secara mentally, secara physically gitu. Jadinya ngerjain hal-hal tuh juga tujuannya salah gitu. Jadi itu menurut gue kegagalan terbesar, tapi pelajaran terbesar buat diri gue. Gitu, karena itu membuat gue jadi lebih wise, gue jadi lebih bersyukur. So good. Karena ternyata ya gue tidak bisa melakukan semuanya Kak Daniel gitu. Dan yang kedua adalah ya emang gue harus pasrah juga kali ya, karena gue tidak bisa mengontrol semua gitu. Iya kan, karena kan kadang-kadang tuh manusia tuh lu tuh pengen ngontrol segala sesuatunya gitu Kak. Dan gue tuh orang yang sangat ambisius kan Kak Daniel. Jadi gue tuh kayak punya plan tuh setiap hari tuh kayak setiap menit tuh ada jadwal. Gue harus ini, gue harus itu. Jadi tuh kalau lo lihat kalender gue ya Kak, itu tuh setiap menit tuh ada jadwal. Then I started to realize bentar deh, ini tuh buat apa sih gitu. Oh ternyata selama ini ternyata tuh bukan buat diri gue ternyata, tapi buat orang lain. Buat untuk gue bisa prove ke orang lain. Sementara buat apa ya gitu. Kan mereka juga pasti punya opininya. Dan mereka juga punya hak untuk punya perspektifnya. Dan gue tahu gue tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan tidak bisa memenuhi semua ekspektasi yang orang tuju ke gue. Jadi sekarang gue lebih kayak gue harus lebih calm deh kayaknya. Gue harus lebih jaga diri gue deh gitu. That's so good. But like ini kayaknya kayak adulting 101 tau gak lo? Kayak lagi jadi orang dewasa gitu, you know, like from girl to woman gitu. You know, like, gue jadi keinget banget gitu. Gue kalau misalnya sebagai seorang leader, gue itu gak tahu kenapa, mungkin apakah karena masa kecil gue gitu ya, gue ngerasa kadang-kadang gue nge-treat
karyawan gue atau tim gue itu kayak anak kecil. Dimana gue kayaknya harus kayak perhatiin, ini mereka lagi kerja gak ya? Iya. Mereka lagi ngapain gitu and everything. Iya. Lo micromanage gak? Banget. Iya kan? Gue orangnya juga control freak banget. Iya gitu. kan? Itu salah satu paling susah kan untuk mendelegasikan sesuatu. Exactly. Sampai akhirnya gue baca di satu buku, dia bilang gini, lu tau gak sih kalau misalnya lu sebagai leader, lu itu adalah coach. Betul. Bukan the player. Karena jadi misalnya coach itu ngelihat siapa yang offense, siapa yang defense, siapa yang misalnya coach basketball gitu ya. Nah, tapi ketika timnya lagi lumayan, coachnya nggak ikutan masuk dan jadi offense, defense dan lain-lain gitu. Coachnya justru cuma bisa ngelihat dari luar aja. Betul. Gitu. And I think sometimes untuk mendelegasi, lo harus tahu kalau misalnya mereka ini adalah orang-orang dewasa yang bertanggung jawab juga. Terus bener banget. Dan itu kadang-kadang gue suka lupa. Gue kayak mereka ini kayak anak kecil yang harus gue perhatiin dan mereka harus benar-benar bekerja gitu. Tapi sebenarnya tuh karena lo sesayang itu juga sama perusahaannya sebenarnya. Itu. Dan itu bahaya juga. Betul. Kadang-kadang kita terlalu obsesi sama perusahaannya sampai kita tidak sayang lagi sama orang-orang yang building perusahaannya. Ini by the way ini gue masih belajar ini juga ya. Ini pembelajaran gue akhir-akhir ini juga gitu. Tapi ngomongin soal perusahaan, oke. Creativepreneur itu berarti udah under CXO. Betul. CXO is your company. Betul. Nah, and then lu tadi bilang lu sekarang ini lagi selain CXO abis itu ada apa lagi? Jadi gue ada di Alobank, gue jadi Creative Experience Officer-nya. Wow. Jadi mikirin marketingnya, launchingnya, terus I was actually the co-founder karena waktu itu kita bikinnya bareng-bareng. Okay. Terus juga sekarang I'm leading Transmedia, jadi the whole Transmedia, and I'm leading the synergy untuk the whole Citicorp ecosystem gitu. Kapan lu punya waktu nafas? Nah itu sih, itu yang sekarang gue lagi banyak lakukan sih, Kak Daniel. Karena kan gue bilang kan sama lo, gue tuh punya jadwal setiap menit kan dulu ya. Tapi tuh sekarang gue udah agak lebih relax lah gitu. Jadi gue udah lebih mencoba untuk punya waktu untuk diri gue sendiri gitu. Jadi 10 minutes break of meditation, lunch keluar, atau kayak punya waktu untuk nangis sendiri gitu. Karena tuh kadang-kadang gue tuh kan sok kuat ya, Kak Daniel. Wow. Jadi saat gue sok kuat itu malah menurut gue tuh malah semakin buruk buat gue gitu. Jadi gue mendingan merilis emosi gue rasain emosi gue tangisin gitu ya. Abis itu udah gitu gue meditasi dan segala macam, gue lebih calm. Jadi gue bisa lebih fokus untuk bekerja bareng-bareng sama tim gue gitu. Dibandingkan gue sok kuat, gue sok-sok tidak merasakan apa yang gue rasakan, tapi itu ngaruh ke tim gue juga gitu. Karena kan tadi lo bilang juga gitu, sebagai leader kan kalau misalkan bilang, gue setuju banget, kita kan sebenarnya coach gitu ya. Dalam arti kita pingin dong tim kita tuh juga punya good working culture, mereka juga bisa jadi seseorang nantinya, mereka punya career ladder yang oke. Nah kita kan juga harus bisa nge-groom mereka gitu. Betul. Gimana kita caranya mau nge-groom mereka kalau kita gak bisa nge-groom diri sendiri? So good. Gitu. Dan gue merasakan itu juga salah satu kegagalan gue, karena gue merasa gue tidak bisa nge-groom diri gue sendiri selama ini gitu. Jadi gue sekarang kayaknya gue mau take some times untuk yaudah deh gue mikirin diri gue juga deh gitu. Karena dengan gue mikirin diri gue yakin banget pasti gue akan lebih baik untuk banyak orang. Wow. Dan I think every team butuh seorang leader yang healthy. Betul. Ya kan? Physically and mentally. Exactly, physically and mentally. Soalnya takutnya kalau misalnya lu mentally toxic, satu tim lu semuanya toxic. Itu gue setuju banget. Ya, jadi dan kadang-kadang kita itu cepet banget sebagai leader bisa toxic dan make a very bad decision karena kita kurang istirahat dan kurang in tune with our kurang sane kan kita. Betul. Iya. Betul. Dan itu kan juga jadi tanggung jawab yang besar juga kan Kak gitu. Dan kadang-kadang tuh lo lupa kalau lo tuh harus istirahat mentally, physically tuh juga itu adalah tanggung jawab gitu. Tanggung jawab buat lo dan banyak orang. Ya. Dan it's amazing ya, dimana Creativepreneur sendiri berarti sekarang kalau misalnya lu umur 17 tahun lu mulai Creativepreneur, sekarang ini udah 10 years. Tahun ke-10.
Wow, oke. Dari Senayan City Atrium 1500, sekarang targetnya berapa nih? JCC. Gila. Kita, Targetnya berapa orang? 10.000 orang, 10 sampai 15.000 orang. Dan kita we invited international speaker Kak tahun ini. Jadi kita invite all the creative leaders from around the world untuk ke Indonesia. Wow. Dan ngobrol, ngasih insight dan segala macamnya. Dan hopefully mereka juga bisa berkolaborasi sama kita karena kan kita punya banyak banget good creative leaders kan. Ya. Udah bisa dibocorin belum siapa aja yang bakal datang? Boleh dong. Jadi kita ada banyak banget, kalau localnya tuh banyak banget. Kita punya more than 70 creative leaders yang keren-keren banget. Ini 1 hari atau berapa hari? 2 hari. Iya. Cuma 2 hari Cuma and you 2 have hari. 70 people. Yes. Oke. Dan itu semua udah karya-karyanya juga bukan cuma di sini doang kan, tapi mereka juga udah keluar. Right. Kalau yang international speaker kita tuh ada Mr. Lee. Jadi Mr. Lee ini dari Korea. Dia tuh adalah founder and CEO of A Story. Jadi A Story is a production house yang bikin Kingdom, Oh wow. yang bikin Signal, Ya. dan other All the cool movies. series, cool movies and series. Yeah. Sama kita ada marketing director dari Philip Morris International. Wow. So tujuannya dari Creativepreneur Summit yang ke-10 ini apa? Apa yang lu harapin? Yang gue harapin adalah semoga lebih banyak lagi creative leaders di Indonesia yang bisa mendapatkan insight. Dan bukan cuma insight, tapi bisa berkolaborasi gitu. Jadi pinginnya tuh Indonesia tuh bukan cuma jadi marketnya, tapi juga jadi pemainnya gitu. Jadi ini mau menyiapkan mereka untuk tahulah ke depan tuh ada apa sih sebenarnya. Makanya tagline kita Conversation for Tomorrow gitu. Jadi mereka bukan cuma bisa dengerin insight, tapi bisa langsung networking, berkolaborasi, and hopefully dari situ bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa. Right. Wow. Tapi the future is AI, no? I know right. Tapi menurut gue masih butuh human sih. Emang. Enggak, tapi Walaupun maksudnya, it's scary ya. Sekarang Iya. juga kayak graphic designer sekarang segala macam udah pakai AI itu udah bisa kita. makanya Creativepreneur Untuk bikin Summit-nya visual. ada feel AI-nya lah. Ada dong. Oh ada. Ada dong. Oke. Ada dong. Lu ngundang siapa yang Pokoknya pokoknya kita akan ngebahas itu dan itu akan kita masukkan ke dalam experience Creativepreneur Summit. Oke. I can't wait. Lo datang ya? Gue Iya. kirimin undangan. Oke, siap. Siap, gue langsung ikut aja deh. Wow, bangga kali ya. Lu maksudnya ini 10 years of Creativepreneur Summit and you should be really proud of this. Thank you. Itu bagi gue banget kan. Ya. Jadi gue lumayan, bukan lumayan sih, gue sangat bangga sama tim gue juga sih. Karena gue gak bisa ngelakuin inilah Kak kalau gak ada tim gue yang sangat luar biasa banget yang yang bisa selalu konsisten. Gue tuh kalau setiap Bapak ngomong tuh gue tuh gak pernah bosan gitu loh Kak. Dan selalu aja ada yang baru gitu yang gue tangkep dari beliau gitu. Yang pertama itu Bapak gue selalu bilang mulai dengan niat yang baik. Kalau lagi senang gitu ya, waktu lo sukses atau lo lagi sudah mencapai goal lo, jangan terlalu seneng. Gagal, sedih, ada masalah, gak sesuai ekspektasi, boleh sedih, tapi jangan terlalu sedih. Wow. Karena saat lo terus senang atau lo terlalu sedih, lo akan susah nanti ngebalance-nya gitu. I think I owe 100% diri gue gitu ya yang sekarang gitu tuh ke orang tua gue. Kenapa? Karena menurut gue orang tua gue tuh didikannya luar biasa banget. Jadi gue bener-bener ngeliat tuh Kak Daniel, bapak gue tuh kerja tuh 18 jam sehari.